Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel obrolan IT bersama saya Fran Pariwansi. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengupload project kita atau repo kita ke dalam repository GitHub, teman-teman ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa GitHub sekarang adalah sebuah situs ya yang dibuat oleh pendiri Linux, yaitu si Bapak Linus Torvalds, yang menjadi sangat populer saat ini ya, dimana disitulah tempat atau disinilah tempat kita berkolaborasi atau menyimpan project-project kita. Sini banyak banget ya teman-teman ya, programmer dari seluruh belahan dunia yang berkolaborasi mengerjakan project dengan tim mereka sendiri, atau ada ada banyak sekali repo atau project-project open source yang tersedia di sini teman-teman ya. Nah, untuk di video kali ini teman-teman, saya akan memberitahu bagaimana caranya agar project kita itu tersimpan di sini ya. Kalian bisa kunjungi di github.com ya. Saya asumsikan bahwa teman-teman sampai saat ini ya melihat video ini sudah memiliki account GitHub. Dan mungkin mencari video ini itu karena tidak tahu ya bagaimana caranya mengupload repo dari repo lokal ke dalam GitHub ini teman-teman. Nah, saya asumsikan bahwa teman-teman juga sudah mempersiapkan Git atau di dalam laptop teman-teman itu sudah terinstall Gitnya teman-teman ya. Nah, jika belum, kalian bisa kunjungi ya, bagi kalian yang menggunakan Linux mungkin ya bisa kalian install menggunakan command line interface. Bagi kalian yang menggunakan Windows bisa kalian download dulu si GitHub-nya. Di video kali ini saya tidak akan memberikan tutorial setup dari awal mengenai GitHub ini. Saya asumsikan teman-teman menonton video ini karena mungkin mencari referensi bagaimana cara mengupload project ke dalam GitHub. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Jika kalian lihat di sini teman-teman ya, saya sudah mempersiapkan sebuah project dengan nama belajar Git ya. Nah, di dalam project ini nantinya yang akan saya push atau akan saya upload ke dalam GitHub ya, menggunakan command line interface, tentunya menggunakan terminal ya. Nah, sebenarnya kalian juga bisa mengupload secara manual, yaitu dengan melakukan drag and drop aja. Tapi di sini saya tidak sarankan seperti itu agar kita juga memahami perintah-perintah Git sih sebenarnya. Begitu teman-teman ya, kita langsung saja. Yang pertama teman-teman, pastikan kita sudah mempersiapkan dulu ya reponya di dalam GitHub, akun GitHub kita. Jadi yang tidak tahu repo itu apa, repo itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah gudang teman-teman ya, atau tempat dimana kita menyimpan project kita nanti di dalam situs ini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita klik masuk ke profile Anda ya, profile kalian, kita klik tanda panah di atas ini, kemudian kita pilih misalnya new repository gitu ya. Nah, kita kasih nih namanya, contohnya kita sesuaikan saja misalnya belajar Git gitu ya, belajar Git -git gitu ya. Jika tersedia maka dia muncul di sini, belajar Git is available, artinya tersedia ya, belum ada yang kepake gitu. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan deskripsi tentang project kita ya. Di sini opsional ya, misalnya belajar upload ke GitHub gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada dua buah pilihan lagi ya, dua buah choices. Yang pertama adalah public ya, dimana repo kita itu akan bersifat public atau bisa dilihat sama orang lain, ataukah private ya, atau kita saja yang bisa melihat ya, pemilik reponya. Nah, di sini saya public saja ya, karena kebetulan ini hanya untuk tutorial saja. Kemudian selanjutnya jika kita scroll ke bawah, di sini ada add a readme file. Readme file adalah sebuah file yang akan menjelaskan tentang tentang project yang sedang kita bangun ya. Nanti kita bahas itu belakangan saja. Nah, ini jika sudah seperti ini kalian bisa langsung pencet saja ya, create repository. Nah, tampilan awal memang kayak gini, jangan kalian bingung dulu dengan perintah-perintah yang banyak sekali disediakan. Sebetulnya inilah perintah-perintah yang dia suruh ya, jika kita mau nge-push project kita ke dalam si GitHub ini, atau terutama di dalam repo belajar Git yang setelah kita siapkan tadi. Di sini teman-teman, yang pertama misalnya kita ingin mengupload ini ya, misalnya kita siapkan dulu sebuah file di sini dengan nama index ya, HTML, index.html
ML. Ceritanya adalah inilah project website yang akan kita buat gitu ya. Nanti project website ini kita taruh di dalam repo GitHub kita teman-teman. Nah gitu ya. Sederhana saja ya, misalnya di dalamnya kita bikin tag HTML saja. Kemudian dokumennya kita belajar Git ya. Kemudian di sini juga kita kasih H1 belajar Git. Nah, belajar Git. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, langkah keduanya adalah kita mengupload ya, sebelum mengupload kita yang pertama inisialisasi dulu ya si project kita dengan menggunakan Git. Nah, tapi sebelum inisialisasi ada baiknya kita siapkan dulu si readme filenya. Nah, biasakan kalian itu ketika membuat membuat sebuah repo di dalam GitHub itu harus ada readme-nya. Jadi biar pengunjung kalian atau bahkan diri sendiri kalian juga ya itu tidak bingung ini project apa sebenarnya. Di dalam readme file ini kita akan menjelaskan bagaimana apa sih yang kita buat di project ini. Kita kasih nama kita buat file baru dengan nama readme.md ya. Lihat readme-nya huruf gede, md-nya huruf kecil. Nah, di dalamnya misalnya seperti ini. Kita buat huruf besar misalnya ini. Belajar upload repo ke GitHub seperti itu. Misalnya ini paragraf, biasanya ini adalah repo pertama saya gitu, save gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman barulah kita memulai dengan koman-koman tentang Git-nya. Nah, di sini saya langsung menggunakan terminal bawaan dari Visual Studio Code. Bagi kalian mungkin menggunakan Git base ya, pemakai Windows itu biasa silakan saja ya, terserah ya, sah-sah saja teman-teman. Ya, yang perlu kalian perhatikan jika kalian buka di terminal pastikan direktorinya sudah ada di direktori yang mau kalian inisialisasi dengan Git-nya. Cara pertama gini, kalian ketik saja git init ya. Git init ini artinya adalah kita menginisialisasi, kita memberitahu project ini agar memberitahu Git agar Git tolong pantau perubahan-perubahan yang ada di dalam project ini. Nanti si Git akan mengetahui semua perubahan-perubahan yang ada di dalam project kita nantinya. Ya, jika sudah kalian enter ya. Nah, di sini sudah ada ya tanda plus jika Visual Studio Code itu kalian sudah terhubung dengan GitHub. Nanti ada dua di sini. Dua ini maksudnya gimana? Ada dua perubahan di dalam di dalam file ini gitu ya. Di dalam project ini ada dua perubahan. Nanti setiap perubahan yang kita buat di dalam project kita itu nanti dicatat semua sama Git-nya. Nah, setelah Git ini ngapain? Setelah melakukan Git ini ngapain? Yang pertama kita deklarasikan dulu username, user email dan sama user name dari GitHub kita. Caranya gini, kita kasih tahu bahwa kita adalah siapa gitu ya. Caranya gini, git config gitu ya, config ya minus global user.email. Nah, silakan masukkan email ya, alamat email yang kalian sudah daftar di GitHub ini ya. Tidak boleh menggunakan email yang lain ya. Pastikan kalian memasukkan email yang sudah kalian daftar di GitHub. Nah, masukkan di sini. Misalnya email saya adalah gini, efron.paduansi@gmail.com. Nah, setelah itu kalian enter. Kemudian yang kedua adalah kita mendeklarasikan username kita, username GitHub kita ya. Di sini jika kita lihat username saya adalah ini ya, Efron Paduansi. Nah, di sini juga kita bisa tulis gini, git config ya minus global user.name. Kalau di atas tadi user.email ya. Perhatikan spasi username GitHub kalian, Efron Paduansi. Ya, username itu yang ini, teman-teman ya. Nah, saya asumsikan kalian orang IT paham lah ya akan perbedaan full name sama username. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kalian enter saja ya, nggak usah pakai titik koma karena ini bukan coding ya. Nah, setelah itu ya, setelah kalian menginisialisasi dan memberitahu siapa Anda dengan Git, barulah kalian mengupload repo ini ke dalam repo
lokal Anda gitu, repo lokal kita ya, belum langsung push ke dalam sini, belum ya. Kita upload dulu ke dalam repository Git di dalam komputer teman-teman dulu ya. Caranya gini, Git add misalnya titik, tanda titik ini artinya Git masukkan semua file-file yang ada di dalam project ini, project belajar GitHub. Jika kalian ingin yang diupload cuman index.html, maka ketikkan saja index.html ya, karena kita ingin semua project atau semua file atau perubahan yang ada di dalam repo kita ini ya, di dalam project kita ini diupload semua ke dalam Git lokal kita, maka kita tanda titik saja di sini ya. Nah, jika sudah kalian enter saja ya, maka sudah diupload ya, sudah diupload. Kemudian setelah diupload kita kasih commit ya, git commit. Nah, commit itu apa sih? Komentarnya ya. Kalau saya lihat itu commit itu seperti komentar. Jadi di sini kita menjelaskan misalnya upload gitu ya, upload project gitu ya, upload project. Nah, jika sudah kalian enter. Nah, nih dia sudah ini. Perhatikan di sini, tanda duanya sudah hilang. Berarti perubahannya sudah diupload dan sudah dicatat ya. Kita kasih komentar yaitu upload project, katakan gitu. Nah, barulah kita setelah upload ke repo lokal kita, barulah kita bisa push ya, push nanti ke dalam sini. Caranya gini, kita ikutin saja yang dia suruh di sini ya. Or push an exiting repository from the command line. Jadi kita salin saja ya, remote-nya, remote reponya ya. Caranya gini. Yang pertama kita salin. Semuanya juga nggak apa-apa ya, kita salin. Tapi di sini saya belajar satu-satu ya. Nah, cara paste itu atau copy paste di terminal itu agak berbeda dengan di misalnya Microsoft Word atau file-file lain gitu ya. Caranya di sini itu tidak menggunakan Ctrl V tapi Ctrl Shift V ya, Ctrl Shift V. Jika kalian menggunakan langsung Ctrl V atau paste biasa itu gagal, tidak bisa ya. Ctrl Shift V. Jika sudah kalian enter, memang tidak terjadi apa-apa ya. Yang penting kita sudah berhasil remote ke dalam repo GitHub kita, yaitu di github.com, username teman-teman, kemudian nama reponya belajargit.git. Nah, setelah itu kalian bisa upload ke dalam branch main ya, branch main. Kita paste di sini ya, paste. Nah, enter lagi, nggak terjadi apa-apa. Barulah yang terakhir kita melakukan push atau upload ya, copy kemudian simpan di sini, paste, enter ya. Kita tunggu sampai proses upload sudah selesai. Nah, jika sudah keterangan seperti ini teman-teman, berarti kita sudah berhasil mengupload project kita ke dalam GitHub. Di sini jika kita refresh, seharusnya project yang kita buat barusan itu ada di sini. Nah, readme yang tadi saya maksud adalah seperti ini. Nah, di bawahnya itu ada penjelasan tentang project-project kita. Entah itu kalian menjelaskan tentang ini apa, misalnya di dalam project kalian itu ada fitur apa aja, dijelaskan semua di sini. Ada di sini. Jika kita melakukan perubahan lagi gimana? Misalnya di sini ada penambahan di readme-nya, penjelasan readme-nya, misalnya develop gitu ya, by ya, terus nama Anda, katakan gitu, save. Nih ada perubahan lagi di sini, berarti satu ada perubahan baru, tapi kok belum ada di sini. Nah, caranya gini aja, kita buka terminal lagi ya, kita gini aja, git add gitu ya, kita masukin lagi semuanya perubahannya. Kemudian jangan lupa commit lagi, commit, berikan komentar ya, commit min m gitu ya. Kemudian misalnya update readme.md gitu ya. Nah, update ini, file ini gitu biar jelas ya. Klik enter, kemudian caranya gini lagi, git push ya. Itu aja, kalian enter, maka perubahannya akan tercatat di sini ya, secara real time gitu ya. Ya. Nah, di sini develop by nama Anda. Jadi ya, mudah sekali teman-teman ya. Yang pertama itu kalian masukkan dulu ke dalam repo lokal kalian, barulah Anda melakukan commit, baru remote, kemudian push. Kedepannya lagi tinggal menjalani perintah ini 3 nih, git admit, titik, git commit, kemudian git push. Yang penting yang langkah awalnya tadi itu sudah dilakukan, itu meremote ke repository yang mana di GitHub.
Oke teman-teman ya, itu dulu untuk video kali ini, yaitu bagaimana cara mengupload project ke dalam GitHub ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan share jika ini bermanfaat buat teman-teman.